Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Perencanaan dan Instruksi Pembelajaran Berpusat pada Guru. Langsung saja. Perencanaan dan instruksi pembelajaran berpusat pada guru dibagi jadi ada 4. Yang pertama, perencanaan pembelajaran berpusat pada guru, instruksi langsung, strategi struktural berpusat pada guru, mengevaluasi instruksi yang berpusat pada guru. Secara tradisional, fokus di sekolah telah berada pada perencanaan pembelajaran dan pengajaran berpusat pada guru. Dalam pendekatan ini, perencanaan dan instruksi sangat terstruktur serta guru mengarahkan pembelajaran siswa. Lanjut, perencanaan pelajaran berpusat pada guru. Faktor umum dalam teacher center. Yang pertama, tujuan perilaku. Yang kedua, analisis tugas. Yang ketiga, taksonomi instruksi. Salah satu faktor adalah tujuan perilaku. Pernyataan tentang perubahan yang ingin dilihat guru tentang kinerja siswa. Ujian tersebut harus sangat spesifik dan saling memiliki 3 bagian. Evaluasi. Siswa membuat penilaian dan keputusan yang baik. Sebagai contoh, ujian tersebut adalah mengkritik program pengolah kata yang berbeda atau untuk mengetahui kelemahan program pengolah kata tertentu. Yang pertama, perilaku siswa. Fokus pada hal yang dilakukan atau dipelajari siswa. Yang kedua, kondisi saat perilaku akan terjadi. Menyatakan tentang cara perilaku akan dievaluasi atau diuji. Yang ketiga, kriteria kinerja. Menentukan tingkat kinerja yang akan diterima. Lanjut, sebagai contoh, guru dapat mengembangkan perilaku objektif sekitar gagasan bahwa siswa akan menjelaskan 5 penyebab penurunan kerajaan Inggris. Guru berencana untuk memberikan siswa ujian mengenai topik tersebut. Selain itu, guru memutuskan bahwa menjelaskan 4 atau 5 penyebab atau kinerja yang dapat diterima. Lanjut. Faktor lain perencanaan berpusat pada guru adalah analisis tugas yang berfokus pada fitur tugas yang kompleks bahwa siswa belajar menjadi beberapa bagian. Analisis ini dapat dilanjutkan dalam 3 langkah dasar. Yang pertama, penentuan keterampilan atau konsep yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari tugas. Yang kedua, daftar materi yang akan dibutuhkan untuk melakukan tugas, seperti kertas, pensil, dan juga kalkulator. Yang ketiga, daftar komponen tugas dalam urutan yang harus dilakukan. Selanjutnya, taksonomi instruksional juga membantu pendekatan berpusat pada guru. Taksonomi adalah suatu sistem klasifikasi. Taksonomi Bloom dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan rekannya. Hal tersebut mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Lanjut, domain kognitif. Pengetahuan siswa memiliki kemampuan untuk mengingat informasi. Contohnya, tujuan tersebut adalah mendaftar atau menggambarkan 4 keuntungan utama dengan komputer pengolah kata. Selanjutnya, pemahaman. Mahasiswa memahami informasi dan dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Contohnya, tujuan tersebut adalah menjelaskan atau membahas tentang cara bagaimana komputer secara efektif dapat digunakan untuk pengolah kata. Selanjutnya, aplikasi. Siswa menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Contoh,
tentang menggunakan komputer pengolah kata yang dapat digunakan dalam berbagai karir. Lanjut, analisis. Siswa memecah informasi yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menghubungkan informasi ke informasi lain. Contohnya, tujuan tersebut adalah membandingkan satu jenis program pengolah kata. Selanjutnya, sintesis. Siswa menggabungkan elemen dan menciptakan informasi baru. Contoh, tujuan tersebut adalah mengatur semua yang telah dipelajari mengenai penggunaan komputer untuk menulis. Lanjut, evaluasi siswa. Membuat penilaian dan keputusan yang baik. Sebagai contoh, tujuan tersebut adalah mengkritik program pengolah kata yang berbeda atau untuk menilai kekuatan serta kelemahan program pengolah kata tertentu. Domain terkendali. Taksonomi afektif terdiri atas 5 tujuan terkait dengan respon emosional terhadap tugas. Setiap 5 tujuan berikut mengharuskan siswa untuk menunjukkan beberapa tingkat komitmen atau intensitas emosional. Yang pertama, menerima. Siswa menjadi sadar atau menyadari sesuatu di sekitar lingkungan. Contoh, seorang tamu datang ke kelas untuk berbicara dengan siswa mengenai kegiatan membaca. Tujuannya adalah agar siswa dapat mendengarkan si pembicara dengan cermat. Selanjutnya, menanggapi. Siswa menjadi termotivasi untuk belajar dan menampilkan perilaku baru sebagai hasil pengalaman. Tujuannya adalah agar siswa termotivasi menjadi pembaca yang lebih baik sebagai hasil penampilan pembicara tamu. Lanjut, menghargai. Siswa terlibat secara mendalam atau berkomitmen untuk beberapa pengalaman. Tujuannya adalah agar siswa dapat menilai bahwa membaca sebagai keterampilan penting. Lanjut, mengorganisasi. Siswa mengintegrasikan nilai baru ke pengaturan yang sudah ada nilainya dan memberikan prioritas yang tepat. Tujuannya adalah agar siswa berpartisipasi dalam klub buku. Selanjutnya, menilai karakteristik. Siswa bertindak sesuai dengan nilai baru dan berkomitmen kuat untuk hal tersebut. Tujuannya adalah agar selama tahun sekolah siswa semakin menghargai kegiatan membaca. Domain psikomotor. Sebagian besar masyarakat menghubungkan aktivitas motorik dengan pendidikan jasmani dan olahraga, tetapi banyak pelajaran lain seperti tulisan tangan dan pengolahan kata juga melibatkan gerakan. Dalam ilmu, untuk contoh lain, siswa harus memanipulasi faktor yang rumit. Selain itu, seni visual dan manual membutuhkan koordinasi tangan, mata. Tujuan psikomotor Bloom menyertakan yang pertama, gerakan refleks. Siswa merespon tanpa sadar untuk stimulus, misalnya berkedip saat objek tidak terduga menghalangi jalan mereka. Lanjut, selanjutnya dasar fundamental. Siswa membuat gerakan sukarela mendasar yang diarahkan pada tujuan tertentu, seperti menggenggam mikroskop dan mengubahnya secara benar. Selanjutnya, persepsi. Kemampuan siswa menggunakan indera seperti melihat, mendengar, menyentuh, dan memandu. Upaya keahlian seperti melihat cara memegang instrumen pada ilmu. Lanjut tentang cara menggunakannya. Selanjutnya, kemampuan fisik. Siswa mengembangkan keterampilan umum, daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, dan kelincahan seperti berlari jarak jauh atau memukul bola lembut. Selanjutnya, gerakan terampil. Siswa melakukan keterampilan fisik yang kompleks dengan beberapa tingkat kemahiran seperti membuat sketsa, objek, atau dengan secara efektif. Yang terakhir, perilaku non-diskusi. Siswa mengkomunikasikan perasaan dan emosi melalui tindakan tubuh
seperti melakukan pantomim atau menari untuk mengkomunikasikan karya musik. Langsung adalah pendekatan terstruktur yang berpusat pada guru, yang ditandai dengan arah dan kontrol guru, harapan guru yang tinggi untuk kemajuan siswa, waktu maksimum yang dihabiskan oleh siswa pada tugas-tugas akademik, dan upaya guru untuk menjaga dampak negatif seminimal mungkin. Fokus instruksi langsung adalah kegiatan akademik, bukan non-akademik seperti mainan, permainan, dan teka-teki yang cenderung tidak digunakan. Juga tidak ditekankan interaksi guru dan siswa yang berorientasi non-akademis seperti percakapan tentang diri atau personel kekhawatiran. Arah dan kontrol guru terjadi saat guru memilih tugas-tugas belajar, mengarahkan siswa-siswa belajar tentang tugas, dan meminimalkan frekuensi bicara non-akademis. Guru menetapkan standar yang tinggi untuk kinerja dan mengharapkan siswa untuk mencapai tingkat-tingkat keunggulan. Tujuan penting dalam pendekatan instruksi langsung adalah memaksimalkan waktu belajar siswa. Waktu yang dihabiskan siswa pada tugas-tugas akademis di kelas disebut dengan waktu belajar akademik. Belajar membutuhkan waktu. Semakin besar waktu belajar akademis dijalani siswa, semakin besar kemungkinan mereka untuk mempelajari materi dan mencapai standar yang tinggi. Premis instruksi langsung adalah cara terbaik untuk memaksimalkan waktu pada tugas-tugas akademik untuk menciptakan lingkungan belajar berorientasi akademis yang sangat terstruktur. Strategi instruksional berpusat pada guru terbagi menjadi 7. Yang pertama, berorientasi. Yang kedua, pengaturan lanjutan. Yang ketiga, kuliah, menjelaskan dan menunjukkan. Yang keempat, mempertanyakan dan membahas. Yang kelima, penguasaan pembelajaran. Yang keenam, pekerjaan sekolah. Dan yang terakhir, pekerjaan rumah. Yang pertama, berorientasi. Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, bentuk kerangka kerja untuk pelajaran siswa berorientasi pada materi baru. Yang pertama, meninjau kegiatan hari sebelumnya. Yang kedua, membahas tujuan pelajaran tersebut. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas dan terbuka tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Dan yang keempat, memberikan gambaran dari pelajaran hari ini. Yang kedua, pengaturan lanjutan. Mengajar kegiatan dan teknik yang membentuk kerangka kerja dan mengorientasikan siswa untuk materi sebelum pembelajaran untuk membantu siswa dalam melihat gambaran besar dari hal yang akan datang dan cara informasi bermakna terhubung. Pengaturan lanjutan datang dalam dua bentuk, yakni ekspositori dan komparatif. Yang pertama, pengaturan lanjutan ekspositori. Memberikan para siswa pengetahuan baru akan mengarahkan mereka ke pelajaran mendatang. Yang kedua, pengaturan lanjutan komparatif. Memperkenalkan materi harus dengan menghubungkan dengan hal yang diketahui siswa. Yang ketiga, kuliah, menjelaskan dan menunjukkan. Merupakan kegiatan guru yang umumnya dalam pendekatan instruksi langsung. Para peneliti telah menemukan bahwa guru yang efektif menghabiskan waktu lebih banyak untuk menjelaskan dalam menunjukkan materi baru daripada rekan-rekan mereka yang kurang efektif melakukannya. Siswa telah terpikat oleh guru dan banyak belajar tentang presentasi. Marilah jelajahi beberapa pedoman saat kuliah adalah pilihan yang baik, dan beberapa orang memilih strategi untuk menyampaikan ceramah yang efektif. Berikut adalah beberapa tujuan yang dapat menyelesaikan perkuliahan. Yang pertama, menyajikan informasi dan memotivasi minat siswa dalam subjek. Yang kedua, memperkenalkan topik sebelum siswa membaca tentang hal tersebut sendiri atau memberikan petunjuk tentang cara melaksanakan tugas. Yang ketiga, meringkas atau menyita informasi setelah diskusi atau pertanyaan. Yang keempat, menyediakan titik pandang alternatif untuk mengklarifikasi masalah dalam persiapan untuk diskusi. Yang kelima, menjelaskan materi yang menjadi materi rumit dalam pembelajaran oleh siswa. Yang keempat, mempertanyakan dan membahas. Mempertanyakan dan membahas hal itu dibutuhkan, tetapi kesannya lebih menantang dalam mengintegrasikan pertanyaan dan diskusi pada instruksi berpusat pada guru. Guru harus menanggapi kebutuhan belajar masing-masing siswa dengan tetap menjaga kepentingan dan perhatian kelompok.
Hal tersebut juga penting untuk mendistribusikan partisipasi luas dan mempertahankan antusiasme relawan yang bersemangat. Tantangan tambahan memungkinkan siswa untuk berkontribusi sementara tetap mempertahankan fokus pada pelajaran. Kelima adalah penguasaan pembelajaran. Dalam penguasaan pembelajaran, konsep atau topik dipelajari secara menyeluruh sebelum yang lain diperkenalkan. Pendekatan penguasaan pembelajaran sukses melibatkan prosedur ini. Di antaranya, yang pertama, tentukan tugas belajar atau pelajaran. Mengembangkan tujuan instruksional yang tepat, menetapkan standar penguasaan. Nah, hal itu biasanya saat pertunjukan siswa A. Yang kedua, pecahkan saja menjadi unit-unit pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional. Yang ketiga, rencanakan prosedur instruksional untuk memasukkan umpan balik kolektif kepada siswa jika mereka gagal untuk menguasai materi pada tingkatan yang dapat diterima, seperti 90% benar. Umpan balik kolektif mungkin terjadi melalui materi-materi tambahan, kursus, atau instruksi kelompok kecil. Yang keempat, berikan ujian akhir unit atau kursus akhir yang mengevaluasi mengenai semua materi pada tingkatan yang dapat diterima. Penguasaan pembelajaran mendapat tinjauan yang beragam. Beberapa studi menunjukkan bahwa penguasaan pembelajaran efektif dalam meningkatkan waktu yang dihabiskan siswa pada tugas-tugas belajar. Tetapi, yang lain kurang mendukung untuk penguasaan pembelajaran. Hasilnya tergantung pada keterampilan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi. Satu konteks saat penguasaan pembelajaran mungkin sangat bermanfaat adalah perbaikan membaca. Program pembelajaran penguasaan terorganisasi untuk perbaikan membaca memungkinkan siswa untuk maju pada tingkatan sendiri berdasarkan kemampuan, motivasi, dan waktu mereka untuk mempelajari. Yang selanjutnya adalah poin ke-6, pekerjaan sekolah. Pekerjaan sekolah mengacu pada praktik, memiliki semua atau mayoritas siswa bekerja secara independen di kursi mereka. Guru bervariasi dalam seberapa banyak mereka menggunakan pekerjaan sekolah sebagai bagian instruksi mereka. Beberapa guru menggunakannya setiap hari, yang lain jarang menggunakannya. Pusat pembelajaran alternatif sangat baik untuk kertas dan pensil pekerjaan sekolah. Unit komputer dapat menjadi pusat belajar yang baik. Poin yang ketujuh atau yang terakhir adalah pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah merupakan keputusan instruksional lain yang penting. Adalah jumlah dan jenis pekerjaan yang diberikan kepada siswa. Komentar peneliti terkemuka Harris Cooper menunjukkan bahwa pekerjaan rumah merupakan sumber lebih banyak gesekan antara sekolah dan rumah daripada aspek lain dari pendidikan. Pekerjaan rumah menjadi kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara kreatif, kegiatan eksplorasi seperti melakukan sejarah lisan keluarga seseorang atau menentukan dampak ekologi lingkungan bisnis. Alih-alih menghafal nama, tanggal, dan pertempuran dari perang saudara, sebagai tugas pekerjaan rumah, siswa mungkin menuliskan surat fiksi dari orang ke utara daerah selatan, mengekspresikan perasaan mereka tentang isu-isu berbagai negara. Terima kasih, sekian. Slide selanjutnya masih dalam sebuah pekerjaan rumah, yaitu tugas pekerjaan rumah harus dikaitkan dengan aktivitas kelas hari berikutnya untuk menekankan kepada siswa bahwa pekerjaan memiliki makna dan bukan hanya sebuah rencana untuk membuat sengsara. Pekerjaan rumah juga harus memiliki fokus. Jangan meminta siswa untuk menulis tema terbuka sebuah novel kelas membaca. Sebaliknya, mintalah mereka untuk memilih karakter dan menjelaskan alasannya berperilaku dengan cara tertentu. Pada tinjauan penelitian Cooper dan rekan-rekannya tahun 2006, pekerjaan rumah dapat memiliki hasil di sekolah menengah. Bagaimana pekerjaan rumah dapat memiliki pengaruh yang kecil atau tidak ada di sekolah dasar, namun begitu berpengaruh di sekolah menengah? Jawabannya adalah karena dalam tingkat yang lebih tinggi, lebih mudah untuk menetapkan fokus. Pekerjaan substantif yang menuntut siswa untuk
mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan jenis pekerjaan, dan mempromosikan pembelajaran. Selain itu, di SMA, siswa telah pasrah diri dalam pekerjaan rumah rutin, bekerja keras setelah sekolah, dan memiliki keterampilan belajar yang baik lebih diterima oleh siswa sekolah menengah dan tinggi daripada yang lebih muda. Beberapa psikolog pendidikan berpendapat bahwa alasan utama pekerjaan rumah belum efektif di sekolah dasar adalah terlalu banyak berfokus pada materi pembelajaran dan tidak cukup pada pengembangan terhadap ketentuan penyelesaian tugas yang bertanggung jawab. Cooper dan rekan-rekannya juga mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, pekerjaan rumah memiliki efek yang lebih positif saat didistribusikan selama periode waktu daripada melakukan sekaligus. Contohnya, seperti melakukan 10 soal matematika setiap malam selama 5 hari, lebih baik daripada melakukan 50 soal matematika selama akhir pekan. Efek pekerjaan rumah yang lebih besar untuk matematika, membaca, dan bahasa Inggris daripada studi sains dan sosial. Untuk siswa sekolah menengah, 1 atau 2 jam pekerjaan rumah malam optimal. Siswa SMA mengambil manfaat bahkan lebih banyak jam pekerjaan rumah, tetapi tidak jelas jumlah maksimum waktu seharusnya. Pekerjaan rumah bisa menjadi faktor berharga untuk meningkatkan pembelajaran, terutama di sekolah menengah dan tinggi. Pentingnya untuk membuat pekerjaan rumah yang berarti, monitorlah dan berikan umpan balik siswa tentang hal itu, dan libatkan orang tua dalam membantu anaknya dengan hal itu. Suatu studi baru-baru ini pada siswa kelas 8 yang mengambil kelas bahasa Prancis mengungkapkan bahwa saat pekerjaan rumah melibatkan penekanan rendah pada latihan dan praktik tugas, dan guru menempatkan penekanan yang tinggi pada diri siswa untuk motivasi, siswa lebih berupaya menyelesaikan tugas pekerjaan rumah dan dinilai lebih tinggi pada ujian standar prestasi dalam bahasa Prancis. Dalam studi lain yang terbaru dilakukan di Jerman, 5 besar faktor kepribadian kesadaran yang sudah dibahas pada bab 4 dikaitkan dengan jumlah upaya siswa dimasukkan ke dalam pekerjaan rumah. Juga dalam penelitian ini, anak laki-laki lebih berupaya mengerjakan pekerjaan rumah stereotip pembelajaran laki-laki seperti matematika dan fisika. Anak perempuan dalam stereotip mata pelajaran perempuan seperti bahasa asing, termasuk bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Selanjutnya, mengevaluasi instruksi yang berpusat pada guru. Penelitian instruksi yang berpusat pada guru telah memberikan banyak saran yang berharga untuk mengajar, termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, jadilah perencana terorganisasi, membuat tujuan instruksional, dan menghabiskan waktu awal berorientasi siswa untuk pembelajaran. Yang kedua, memiliki harapan yang tinggi untuk kemajuan siswa dan memastikan bahwa siswa memiliki waktu belajar akademik yang memadai. Yang ketiga, gunakan mengajar, menjelaskan, dan menunjukkan manfaat aspek-aspek tertentu dari pembelajaran siswa. Yang keempat, libatkan siswa dalam pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan, bertanya, meminta yang baik, dan membuat mereka terlibat dalam diskusi kelas. Yang kelima, mintalah siswa melakukan tugas yang bermakna di sekolah atau pekerjaan alternatif untuk memungkinkan instruksi individual dengan siswa tertentu atau kelompok kecil. Yang terakhir, berikan pekerjaan yang bermakna kepada siswa untuk meningkatkan waktu pembelajaran akademis dan melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, hubungan pengajar, praktik terbaik, strategi berkuliah. Untuk memastikan keberhasilan saat kuliah, ikuti strategi berikut ini.
Yang pertama, bersiaplah. Jangan hanya melakukan kuliah, luangkan waktu menyiapkan dan mengatur hal yang akan diberikan. Yang kedua, membuat kuliah menjadi menarik dan menyenangkan dengan menjaganya agar tetap singkat dan menarik dengan bertanya dan kegiatan. Variasikan kecepatan kuliah dengan mengkombinasikan dengan klip terkait video, demonstrasi, selebaran, dan atau kegiatan untuk siswa. Pikirkan tentang hal yang tepat dikatakan dan memotivasi minat siswa untuk topik. Harus diketahui tentang perhatian kemungkinan siswa berdasarkan usia mereka saat merencanakan kuliah Anda. Misalkan, dengan anak-anak lebih tua atau remaja, Anda mungkin kuliah selama 10 atau 15 menit untuk memberikan informasi latar belakang dan kerangka kerja pada suatu topik, kemudian menempatkan siswa dalam kelompok diskusi kecil. Dengan anak yang lebih muda, Anda mungkin hanya bisa menahan perhatian mereka dalam format kuliah selama 5 menit sebelum memindahkan mereka ke kegiatan lain. Yang ketiga, ikutilah urutan ditunjuk dan termasuk komponen kunci tertentu. Mulailah dengan pengaturan awal atau peninjauan topik secara verbal dan visual. Setelah konsep penting atau ide terbaru. Gunakan papan tulis, proyektor, komputer dengan proyektor atau perangkat layar besar lain. Informasi baru ada dalam kaitannya dengan yang diketahui siswa tentang topik. Secara berkala, peroleh respon siswa untuk memastikan bahwa mereka memahami informasi sampai saat itu dan untuk mendorong pembelajaran aktif. Pada akhir kuliah, berikan ringkasan atau gambaran ide utama. Buatlah koneksi untuk kuliah dan kegiatan mendatang. Slide selanjutnya adalah hubungan mengajar, praktik terbaik, strategi untuk menggunakan pertanyaan secara efektif. Marilah kita meneliti beberapa strategi yang efektif untuk menggunakan pertanyaan di kelas. Yang pertama, gunakan fakta berbasis pertanyaan menjadi pertanyaan utama berbasis pemikiran. Sebagai contoh, jalan mengajar pelajaran tentang pencemaran lingkungan. Mungkin guru mengajukan pertanyaan berbasis fakta. Apakah 3 jenis pencemaran lingkungan? Kemudian dia mengikuti pertanyaan berbasis pemikiran ini. Strategi apa yang dapat Anda perkirakan untuk mengurangi salah satu jenis pencemaran lingkungan? Jangan terlalu sering menggunakan pertanyaan berbasis fakta, karena cenderung menghasilkan pembelajaran hafalan daripada belajar pemahaman. Yang kedua, hindari pernyataan ya atau tidak dan pertanyaan mengarahkan. Pertanyaan ya atau tidak harus digunakan menjadi pertanyaan lebih menyelidik. Misalnya, apakah pencemaran lingkungan bertanggung jawab atas ikan mati di danau? Simpanlah pertanyaan-pertanyaan itu untuk hal-hal minimum. Hanya kadang-kadang menggunakan pertanyaan ini sebagai pemanasan untuk pertanyaan seperti bagaimana polusi dapat membunuh ikan, mengapa Anda berpikir perusahaan mencemari danau, apa yang dapat dilakukan untuk membersihkan polusi lingkungan. Selain itu, hindari mengajukan pertanyaan mengarahkan seperti tidakkah kamu setuju, atau pertanyaan retorika lainnya seperti Anda ingin membaca lebih lanjut tentang pencemaran lingkungan, bukan? Jenis pertanyaan yang tidak menghasilkan tanggapan yang berarti dan hanya menyerahkan inisiatif kembali ke guru. Yang ketiga, tinggalkan cukup waktu bagi siswa untuk memikirkan jawaban. Terlalu sering saat guru mengajukan pertanyaan, mereka tidak memberikan waktu yang cukup untuk berpikir bagi siswa.
Pada sebuah studi, guru menunggu kurang dari 1 detik rata-rata sebelum meminta siswa untuk merespon. Pada studi yang sama, guru menunggu hanya sekitar 1 detik rata-rata lagi siswa untuk merespon sebelum memasak jawaban sendiri. Gangguan tersebut tidak memberikan siswa waktu yang cukup untuk menemukan jawaban. Pada studi yang sama, guru kemudian memerintahkan untuk menunggu 3 hingga 5 detik untuk memungkinkan siswa menjawab pertanyaan. Peningkatan waktu menunggu membawa perbaikan yang cukup besar dalam respon, termasuk kesimpulan yang lebih baik tentang materi yang lebih mendorong pertanyaan-pertanyaan siswa. Menunggu 3 hingga 5 detik atau lebih bagi siswa untuk merespon tidak semudah yang mungkin terlihat. Itu membutuhkan latihan, tetapi siswa Anda akan mengambil manfaat jauh dari seharusnya untuk berpikir dan merespon. Peningkatan untuk tunggu meningkatkan kemungkinan bahwa siswa reflektif akan sukarela untuk menjawab pertanyaan dari siswa impulsif. Yang keempat, ajukan pertanyaan yang jelas, terarah, singkat, dan berurutan. Hindari pertanyaan samar-samar. Fokuslah pertanyaan Anda pada pelajaran. Rencanakan ke depan sehingga pertanyaan Anda bermakna terkait dengan topik. Jika pertanyaan Anda bertele-tele, akan beresiko bahwa mereka tidak akan mengerti. Jadi, pertanyaan singkat akan lebih baik. Selain itu, rencanakan pertanyaan sehingga mereka mengikuti urutan logis, mengintegrasikan dengan materi yang telah dibahas sebelumnya sebelum mereka pindah ke topik berikutnya. Yang terakhir, pantaulah cara Anda menanggapi jawaban siswa. Apa yang harus Anda lakukan setelah mahasiswa merespon pertanyaan Anda? Banyak guru hanya mengatakan